Abu Bakar, Umar, Utsman juga gitu. Saya sepakat kalau tentang Syiah. Dan memang mereka sesatnya ya mungkin sudah di tahap yang sudah tidak di luar jalur Islam lah gitu. Nah, tapi dalam kitab tadi kan disebutkan juga Ustadz Wahabi tadi. Apakah Hmm. ketika Wahabi disebutkan dalam kitab tadi setara dengan Syiah di situ, Ustadz? Oh iya ya, setaranya ya. Atau gini deh, Oke, oke. ini biar biar sepakat dulu saja. Menurut antum itu Syiah itu sudah dikeluar dari jalur Islam kan Ustadz ya? Menurut antum sendirilah. Kalau menurut Hmm. saya pribadi dengan berbagai macam kebodohan saya gitu ya, menurut saya Syiah itu ya sudah keluar jauh dari Islam lah, walaupun ada beberapa golongan-golongan Syiah gitu. Tetapi yang paling ekstrim kan itu sudah keluar lah, menganggap Hmm. keluar Quran belum lengkap, kemudian Ali itu nabi dan lain-lain. Nah, tadi kan karena Eh, disebutkan tadi bahwa Syiah dan Wahabi disebutkan dalam satu kitab yang sama dan termasuk dalam beberapa golongan yang menyimpang di tanah Jawa tadi, berarti Wahabi pun sebenarnya ya setara dengan Syiah gitu saja. ya ya Menyimpangnya dalam arti ya, menyimpangnya itu sudah di tahap keluar jalur Islam gitu. ya. Atau bagaimana? Oke, coba begini ya. Di kitabnya Mbah Hasyim ini sebenarnya tidak hanya Wahabi dan Syiah, ada Iya tujuh, banyak banyak. Iya ada iya. tujuh golongan, ada Wahabi, ada Syiah Rafidhah, kemudian ada Ibahiyun, ada Man Qala bi Tanasukhil Arwah, terus kemudian ada Wahdatul Wujud. Bahkan tujuh itu termasuk salah satunya adalah Salafiyun. Salafiyun itu ya golongan yang di situ Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, soal kesesatan dan tidak kesesatannya itu nanti seberat apa, sekelas apa, ini nanti kan ya kita harus berhati-hati ya dalam menentukan kelasnya ini ya, sampai nanti kafir, sampai nanti keluar dari Islam, sampai apa ini kan memang kita harus berhati-hati. Bahkan Imam Malik itu sampai mewanti-wanti ya, sampai mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus berhati-hati dengan takfir. Mengkafirkan orang lain ini bahaya besar ya. Artinya ada ancaman yang sebenarnya itu risikonya nggak kecil. Bahkan Imam Malik itu mengatakan seandainya ada orang yang di situ dia punya celah 99% jalan kekafiran dan ada satu celah jalan menuju kepada tauhid, pada keimanan, maka pilihlah jalan yang satu itu agar tidak mengkafirkan orang tersebut. Ya, seandainya dia punya 100 pemahaman yang 99% pemahamannya itu menuju ke kafir, kemudian ada satu pemahamannya itu yang menyelamatkan. Hmm. Itu sangke ya, betapa kita harus berhati-hati di wilayah takfir itu. Di wilayah takfir. Makanya ketika apakah Syiah itu bukan Islam atau ini hati-hati juga, ini hati-hati juga. Tapi yang pasti sesat itu aja. Ya ini sepakat, kalau ini sepakat ya, itu kita sepakat Iya iya, bahwa sepakat. aliran Syiah adalah aliran yang melenceng, sesat menyesatkan, dolun mudilun. Itu kita sepakat. Perkara nanti di dalamnya itu apakah karena kan ya ini fase ada bukan fase ya, ada level-levelnya. Syiah pun nanti juga ada level-levelnya, terpecah menjadi Ya, banyak hal. banyak banyak golongannya juga. Menjadi banyak juga. Nanti ada Koromit, ada Rofido, ada Zaidiyah dan seterusnya. Itu nanti berlevel-level. Kalau kita mengatakan pukul rata Syiah bukan Islam, kafir semua. Wah, agak bahaya itu. Sama selama ini ketika ditanya apakah Wahabi kafir? Alam. Kita nggak sembrono dalam mengkafirkan orang, tapi bahwa menurut kajian ilmiah apa yang mereka ajarkan dari poin-poin tertentu itu sudah menuju kepada kesesatan, dolun mudilun, sesat menyesatkan. Nah, jadi begitu. Kita tidak bisa menilai apakah levelnya lebih tinggi atau lebih rendah atau apa. Yang pasti yang kita sepakati adalah Wahabi dan Syiah ini sama-sama dolun mudilun, sama-sama aliran sesat dan menyesatkan. Itu saja yang bisa kita jelaskan. Ya ya ya. Ya saya sepakat lah sama antum lah gitu, nggak ada perbedaan apapun dalam hal ini gitu. Ya, sekali lagi tadi mungkin satu atau dua pertanyaan lagi nih setelah itu turun karena saya dianggap Wahabi sama sama yang join live ini. Apalagi nih, jadi ini mengklarifikasi ya buat teman-teman yang komen ini. Saya ini
kemarin kayaknya masih ikut 40 harian, masih ikut Isra Mi'raj, tahlilan, apalagi ya maulud, dan masih lah gitu, tidak menolak. Hanya saya sih begini sih Ustaz. Memandang atau pandangan saya begini Ustaz. Mau maulid ya, atau muludan itu kan kalau saya nyebutnya muludan Ustaz ya di sini itu ya, bukan maulid ya. Muludan istilah di saya itu. Muludan itu kan bukan perkara yang wajib Ustaz ya. Artinya ya saya tinggalkan ya, saya tidak berdosa gitu, saya ikut pun ya insya Allah pasti kalau ceramahnya bagus dan ini ya pasti dapat pahala gitu. Sama halnya seperti saya pernah masuk sebuah room gitu Ustaz, yang perdebatkan apakah kunut itu perlu atau tidak gitu. Ya kalau saya pribadi sih karena sudah tahu ilmunya, ya kalau imamnya kunut ya kunut, kalau lagi sendiri sih ya kadang kalau lagi buru-buru kesiangan ya nggak kunut kalau saya biasanya. Gitu. Ya, Dan bahkan di pondok saya itu sebenarnya diajarkannya tidak kunut Ustaz, tapi anehnya kita tuh diwajibkan baca kunut Ustaz, menghafal kunut. Coba itu aneh itu, karena ketika di masyarakat pasti pakai kunut katanya gitu kan. Jadi tetap diajarkan seperti itu. Tapi begini Ustaz, kalau misalkan perkara yang ditentangkan Wahabi itu hanya urusan sunnah-sunnah yang apa ya, menurut saya ya tidak ya, hal yang tadi lah Ustaz, antara kunut tidak kunut, ikut, bahkan kalau maulid kan itu kan tidak terlalu inilah ya gitu. Kenapa bisa sampai apa ya, keras gitu, karena ini hanya sekedar perbedaan pendapat saja gitu tuh. Saya ngotot nggak pakai kunut ya monggo gitu tuh, antum mau pakai kunut ya silahkan gitu tuh, kan itu ada hadisnya dan jelas gitu tuh. Tetapi kalau hanya perbedaan pendapat gitu, kenapa kita yang masih menjalankan rukun Islam, masih syahadatain ya, mengakui Nabi Muhammad Rasul terakhir dan Allah satu-satunya Tuhan gitu, kenapa begitu keras gitu Ustaz? Itu kan hanya sekedar pandangan gitu Ustaz. Sama halnya seperti begini, Ustaz Mahsun bilang saya jelek gitu. Ya kalau saya merasa saya ganteng ya saya ganteng aja gitu. Sama halnya dengan muludan gitu. Mulud itu tidak boleh gitu. Ya kalau menurut saya boleh ya akan tetap saya lakukan gitu. Kalau saya sih hanya begitu sister gitu. Dan saya rasa tidak yang sampai, kalau saya mencoba beberapa masuk ke room diskusi dan lain-lain ya, tidak sampai yang apa ya, keluar dari rukun Islam lah. Kalau saya sih patokannya ke situ lah gitu. Kalau sampai keluar dari rukun Islam sih ya mungkin saya juga akan menentang. Tapi kalau hanya sekedar perbedaan pendapat, masalah mulud, masalah kunut, hal-hal yang berbau fikih, menurut saya itu selalu diajarkan oleh ustadz saya, ngapain ribut masalah fikih katanya. Sama halnya kunut, apa nggak kunut nih ustadz sholatnya? Ya kalau yang nggak boleh itu ya nggak sholat gitu tuh, ngapain ngeributin kunutnya gitu, kan gitu saja. Jadi saya agak heran saja gitu tuh, kenapa banyak perdebatan apa ya? Ya kadang mempermasalahkan sesuatu yang tidak tahu masalahnya di mana gitu Ustaz. Padahal kan kalau bukan berbicara hal-hal yang wajib, yang rukun Islamnya itu kan tidak, menurut saya sah-sah saja gitu Ustaz ya. Menurut antum gimana Ustaz? Jadi begini ya. Jadi yang pertama begini, bahwa di tataran furu, di tataran fikih, kita ini sudah sangat terbiasa dengan perbedaan, mukhtalafah. Bahkan kita ini hidup diajarkan di lingkungan yang berbeda, di pemahaman yang berbeda sejak berabad-abad lamanya, mulai Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ya, bagaimana ulama-ulama kita terdahulu itu sudah terbiasa di lingkungan yang berbeda, beda pemahaman, satu kunut, satu nggak kunut, itu bukan perkara baru, itu sudah ribuan tahun yang lalu. Dan tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada problem. Tidak saling menyesatkan, tidak saling mengkafirkan, tidak saling menghina, tidak saling mencaci. Ya biasa aja. Ya yang kunut ya kunut, yang tidak kunut ya tidak kunut. Bahkan ada ribuan, puluhan, ratusan perbedaan antara pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi. Tidak pernah menjadikan problem dari dulu. Rukun semuanya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu kan itu, al-jamaah itu adalah menjaga kekompakan. Mereka tidak saling mengkafirkan walaupun hidup di tengah perbedaan. Buktinya 4 madhab. Di ribuan perbedaan mereka tidak pernah ada masalah. Nah ini kok kenapa Wahabi ini kok tiba-tiba muncul dan ini menjadi problem. Kenapa menjadi problem? Karena tidak sederhana perbedaannya. Kalau perbedaan ini menarik nih. Ya. Kalau hanya kunut tidak kunut ini kan sederhana, Pak. Ini sederhana. Ya, artinya sangat sederhana lah kalau itu.
Ya, la yungkaru al mutalafeh. Mutalafeh itu udah boleh diingkari. Ya, wa innama yungkaru al mujma' alaih. Baru kalau nanti hal-hal ijma' ada yang bertentangan, boleh kita ingkar, boleh kita di situ menganggapnya kesesatan dan seterusnya. Tapi kalau mutalafeh nggak boleh. Ya. Nah, yang terjadi di Wahabi ini tidak sederhana, tidak sederhana. Karena apa? Ada hal-hal pokok prinsip yang ini beda. Nah, Yang ini apa beda. itu Ustaz? Contohnya Ustaz? Contohnya adalah nanti kalau sudah berbicara mengenai akidah, konsep-konsep akidahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Wahabi ini kan biasa Pak, menyesatkan amaliyah-amaliyah Nadiyah, amaliyah-amaliyah aswajah yang sesat, yang bid'ah, yang hurafat, yang apa. Bahkan kalau sampai pernah lihat, salah satu di kitab Kaifa Nafhamu At-Tauhid, karangannya Muhammad Basamil, itu salah satu ulama Wahabi ya di Saudi ya, mengatakan bahwa imannya Abu Bakar, Abu Lahab dan Abu Jahal itu aksar wa akhlas, itu lebih banyak dan lebih murni. Imannya Abu Jahal wa Abu Lahab itu lebih banyak, lebih murni dibandingkan dengan tauhidnya, dengan imannya orang-orang yang di situ berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi bertawasul dengan para nabi, bertawasul dengan para wali, bertawasul dengan orang-orang soleh. Jadi orang-orang yang bertawasul, padahal tawasulnya adalah ajaran para ulama salaf yang sampai hari ini kita pegangi, kita amalkan. Ya, ini dianggap adalah satu kekufuran yang kufurnya itu lebih jelek daripada kufurnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Wah, ini prinsip Pak, ini prinsip. Ini ngeri, kalau Wahabi ini ngeri. Ya. Belum tadi bicara masalah tauhid, masalah tasbih, tajsim, dan lain sebagainya. Belum nanti bicara bagaimana mengharamkan sesuatu yang di situ ijma tidak haram. Bagaimana mengharamkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak haram. Ya, ini terjadi di Wahabi, tidak sederhana. Beda dengan perbedaannya semisal Imam Hanafi atau Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Itu perbedaan ijtihadiyah furu, dan mereka tidak saling mengkafirkan, tidak saling menyesatkan. Imam Hambali juga menghormati pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan kunut adalah sunnah. Begitu juga Imam Syafi'i atau orang-orang ashab Syafi'iyah juga menghargai pendapatnya ashab Hambali yang di situ mengatakan kunut tidak sunnah. Dan mereka fair, mereka tidak bisa hidup rukun. Dan di banyak hal sama, mereka juga begitu, bisa hidup rukun dan sebagainya. Karena apa? Menyentuh pada wilayah-wilayah ikhtilafiyah. Tapi Wahabi ini tidak. Sudah menyentuh kepada usul. Sudah menyentuh kepada ranah yang mengerikan. Makanya tidak berlebihan ketika Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti ini dalam kitabnya mengatakan Wahabi ini ibarat penyakit, ibarat virus yang sangat berbahaya. Yang sangat berbahaya. Bagaimana seorang yang awam ikut kajian 2 hari, ya ini pasti dia akan sesat. Karena dia akan menyesatkan orang lain. Ya loh, berat loh, menyesatkan orang yang di situ sebenarnya tidak sesat, itu dia sendiri yang sesat. Mengkafirkan orang yang yang sebenarnya itu bukan kafir, maka kafir akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, faqad ba'a min adima. Ya, kan itu hadisnya jelas. Ketika ada orang memanggil memanggil saudaranya dengan panggilan kafir, mengkafirkan orang lain padahal dia tidak kafir, atau konsekuensinya apa? Bahwa kekafiran itu akan kembali kepada pasti akan kembali kepada orang itu. Kalau memang betul dia kafir ya betul, kalau dia nggak kafir maka kembali kepada si penuduh. Jadi biasa Wahabi itu takfir, menganggap kafir kita ini biasa. Nah itu usul beda, jangan samakan dengan perbedaannya antara kunut dan tidak kunut. Ya, jauh beda antara bumi dan langit, jauh beda. Ya, Ustaz. Lanjut saja. Menarik banget nih diskusi ini. Sambil habis berapa batang rokok ini, Ustaz? Nah, ya. Saya nggak mengharamkan rokok, Ustaz. Oke, saya kalau nyoret sambil ngerokok juga soalnya. Rokok khilaf. Kita tidak bisa. Rokok khilaf, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan.
Iya. Apa hukumnya rokok? Gak bisa dijawab. Haram mutlak nggak bisa. Mubah mutlak nggak bisa. Makruh mutlak nggak Setuju. bisa. Khilaf. Khilaf itu bagaimana? Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang memubahkan. Sudah begitu. Hmm. Maka tidak bisa kita ini. Hitam putih itu di dalam perkara yang di situ diperselisihkan nggak bisa hitam putih. Ya kayak apapun itu, termasuk rokok. Iya, setuju lah. Saya dulu waktu di pernah mondok Salafi juga, kiai saya sambil pegang rokok Sampurna apa tuh lupa saya. Tapi begini Ustaz, ini lanjut Ustaz ya. Pertanyaan saya begini Ustaz. Jadi kalau menurut saya gitu Ustaz, saya juga bagian dari orang yang sebenarnya tidak gampang gitu saja mengatakan bahwa eh, apa namanya salah satu golongan dari kita lah dari 73 golongan tadi itu ini sesat, ini tidak sesat dan lain atau ini atau bahkan ke tahap kafir lah gitu Ustaz. Cuma begini Ustaz, tadi kalau mengutip dari perkataan antum yang tadi, bukankah sebaiknya gitu Ustaz ya, kalau misalkan tadi antum bilang kalimat kafir yang diucapkan oleh seorang itu kepada satu orang atau golongan itu akan kembali kepada dia gitu tuh. Nah, menurut saya bukankah sebaiknya kita juga tidak melakukan hal yang sama gitu Ustaz kepada golongan yang kita anggap Wahabi ini gitu tuh. Karena ini saya merujuk kepada pengetahuan wawasan ke teman sejawat yang sangat anti lah dengan Wahabi, mengkafirkan dan lain-lain gitu tuh. Iya, iya. Ya kalau misalkan mereka bilang kita sesat dengan saya tahlilan, saya muludan gitu ya. Ya sebenarnya ya saya tidak perlu balas menjawab dengan mereka juga sesat gitu tuh. Ya tadi menurut antum kan akan kembali kepada kita lagi nanti kesesatannya gitu. Nah menurut saya itu sih Ustaz sebenarnya. Jadi kalau urusannya soal akidah sih tadi atau ketauhidan ya itu sudah jauh lah gitu, terlalu bahaya atau radikal lah gitu kalau yang kita bicarakan masalah ketauhidan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan hanya sebatas perbedaan yang sifatnya apa ya, ya ya sunnah lah mungkin gitu kita sebutnya gitu tuh. Ya menurut Furu'iyah. saya sih tidak, ya Furu'iyah tidak cabang agama. perlu banyak diperdebatkan gitu Ustaz. Kalau saya sih begitu karena kalau saya sih jujur tadi ya Afwan gitu. Saya belum tahu tuh Wahabi sampai yang ke tahap menyimpang atau sesatkah masalah. Ada suara motor jelek lewat sebentar. Oke. Suara motor kalau jelek kencang banget knalpotnya. Ya jadi kalau sampai ke tahap ketauhidan, akidah dan lain-lain tentang Wahabi, wallahi saya belum tahu sih Ustaz. Kalau sampai ke sana saya belum belajar karena yang tadi saya bilang saya itu di pondok tidak pernah diajarkan ini golongan ini ya semua diterima gitu tuh, semua diterima. Oke. Dan tidak mengkultuskan salah satu golongan, bahkan saya bilang ya saya tidak tahu saya ini apakah NU, Muhammadiyah atau apa saya nggak tahu gitu. Yang pasti ya Oke. yang diajarkan oleh kiai saya itu saya alami gitu, termasuk merayakan Maulid Nabi dan lain-lain. Cuma ya kembali ke hal yang tadi gitu tuh, kalau misalkan hanya perbedaan masalah fikih ya saya rasa malu lah untuk diperdebatkan gitu. Apalagi saya pernah masuk ke room Ustaz, ke salah satu room itu ribut banget masalah kunut nggak kunut Ustaz. Aduh, saya sambil ketawa pegang-pegang perut sebenarnya itu. Masalah kunut aja ributnya ini gitu. Tapi kalau masalah tadi yang antum bilang akidah, tauhid dan lain-lain ya saya belum pernah mendengar sih. Ya kalau antum mau menjelaskan ya monggo, fadol Ustaz. Sudah nangkep. Jadi begini sekali lagi. Wahabi, hal yang dilakukan Wahabi ini memang betul-betul beda dengan para ulama-ulama terdahulu. Bayangkan begini. Kunut dan tidak kunut ini adalah perbedaan yang sudah terjadi ratusan tahun, berabad-abad lamanya. Sejak Imam Syafi'i dan bahkan Imam Empat Madhab ini sudah berbeda. Ya, paham tuh. Ya, sampean boleh cek di kitab-kitabnya ashab, baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah. Ada nggak yang saling menyesatkan hanya gara-gara kunut? Nggak ada. Nggak ada. Setuju. Tapi sampai cek DVD-nya Ustadz Wahabi ini beda. Coba sampai cek ya Yazid Jawas itu bagaimana ketika ditanya terkait kunut, bahwa ya pelaku kunut itu sesat. Nah, sampai begitu. Ini betul-betul beda. Ini nggak sama. Nggak sama. Memang nggak sama. Itu satu. Yang kedua, bahwa Wahabi ini bukan
aliran yang sederhana sehingga layak untuk didiamkan. Dengan bukti apa? Banyak sekali kitab-kitab, buku-buku, ratusan, bahkan nanti kalau dikumpulkan bisa ribuan yang mengupas kesesatan Wahabi. Gak sedikit, banyak itu para pakar, itu para pakar yang lebih ngerti dari kita. Semisal kalau tadi ada pertanyaan, bagaimana Syekhul Karim itu sesat apa enggak? Selama ini ulama santai, belum ada yang mengupas secara genting lah, dianggap alah itu ecek-ecek gitu. Ada angin lalu lah, dianggap itu angin lalu lah. Tapi kalau aliran ini sudah genting, ini sudah betul-betul seperti virus, maka ulama akan tampil untuk meluruskan apa yang menjadi pemahaman yang berbahaya itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kenapa Wahabi ini sering dibahas dan berulang-ulang dibahas itu karena memang satu, ya banyak sekali ulama-ulama yang membongkar kesesatan Wahabi, tidak hanya 1, 2, ratusan. Kalau sampai nanti mau belajar beberapa kitab dan bukunya banyak sekali, itu satu. Nah yang kedua, ya juga tidak dibenarkan ya bahwa bahwa amalmu amalku ya itu tidak sederhana itu juga. Bahkan ulama-ulama dahulu itu bagaimana tampil meluruskan paham Mu'tazilah, meluruskan paham Musyabihah, meluruskan paham Mujasimah, itu ya tampil di podium-podium, menulis buku, menjelaskan, mengupas habis kesesatan mereka itu seperti apa dalam rangka apa? Dalam rangka pembentengan terhadap umat agar tidak terjerumus kepada kesesatan tersebut. Jadi kita diperbolehkan, dan ini termasuk bentuk dari amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk bentuk dari perjuangan, termasuk bentuk dari li'i'lai kalimatillah adalah mengupas aliran-aliran sesat yang di situ guna untuk membentengi agar umat ini tidak terjerumus kepada kesesatan itu. Ya, jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan bahwa ya sudahlah yang kunut biar kunut, yang tidak sederhana itu. Kalau masalah itu ya sederhana, tapi ini kan tidak begitu faktanya. Bahwa Wahabi ini adalah salah satu aliran yang dibantah oleh ulama sejak mereka lahir. Bahkan nanti kalau jenengan bisa cek di kitab Tafsir As-Sawi. Ya, Tafsir As-Sawi itu dikarang pada masa era di mana Muhammad bin Abdul Wahab masih hidup. Tapi di akhir-akhir beliau masih menemui lah ulama yang mengarang Tafsir As-Sawi itu lahir di mana Muhammad bin Abdul Wahab masih hidup. Itu mengatakan khawarid hadza zaman al-Wahabi. Khawaridnya zaman ini adalah Wahabi. Bagaimana nanti Syekh Zaini Dahlan, seorang mufti Mekah Al-Mukarramah, itu juga mengupas kesesatan Wahabi. Dan nanti ada ratusan ulama yang lain. Nah, berangkat dari itu Wahabi ini tidak sederhana. Karena apa? Sudah menjerumuskan umat kepada kesesatan yang fatal. Kamu ngeri Pak, orang itu kalau sudah masuk Wahabi ngeri sekali. Bagaimana dia menyesatkan orang lain, banyak kasus di tempat saya itu, di beberapa tempat itu. Ketika dia mendengarkan kajian salafi, dia tidak akur dengan orang tuanya, dia sampai menyesatkan orang tuanya yang tahlilan, sampai begitu tarafnya. Wahabi ini kalau dibiarkan Pak, wah ini bahaya. Ya untuk saja hari ini kan banyak yang melawan, akhirnya mereka coba lunak ini kan karena mereka minoritas di Indonesia ya. Mereka minoritas. Coba di Saudi, bagaimana tradisi ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi yang itu sudah ada sejak sahabat. Kemudian banyak sekali di kitab-kitab ulama salaf itu bagaimana para ulama salaf itu berziarah ke makam Nabi, berdoa di sisi makamnya Nabi. Hari ini dipukuli sama pemerintah Arab Saudi. Nah ini apa ini? Nah, dianggapnya itu bid'ah. Justru yang bid'ah itu ya Wahabi itu. Karena apa? Melakukan hal-hal baru yang ini belum ditemukan di era dahulu. Ya, jadi sekali lagi tidak sederhana itu Pak, tidak sederhana itu. Ya kalau masalah perbedaan kita sudah biasa lah. Iya. Ya mungkin saya perlu banyak mungkin belajar lagi ya, karena
Saya benar-benar nggak tahu gitu tuh Wahabi dan segala macam. Ya, yang saya tahu ya ketika saya dulu waktu di pondok tuh dikasih kitab Bidatul Mustahir itu sampai satu bukunya itu apa namanya dikupas tuntas lah. Itu kan ada 4 mazhab di situ saja. Ya, Dan ya diajarkan perbedaan itu ya masalah bahkan hal terkecil seperti apakah perempuan itu sunat atau tidak dan lain-lain gitu itu kan dipaparkan di situ pendapat-pendapatnya fikih inilah fikih itulah gitu oke. dan menurut saya sih Ya, ya kalau kesimpulannya sampai begitu lah Pak. kalau sampai Gini. Oke, kesimpulannya begitu. Kalau yang mengatakan Wahabi itu sesat adalah mulut saya, Pak. Jamin nggak perlu percaya. Karena saya ini bukan panutan. Saya ini orang awam. Ya, yang mengatakan Wahabi sesat menyesatkan itu bukan orang-orang awam, tapi ulama-ulama besar. Ulama-ulama yang menjadi panutan, ulama-ulama yang keilmuannya tidak diragukan dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya kalau yang Ustadz saya itu ya apa itu? Ya ngadi-ngadi lah. Tapi tidak ini, iya, iya. Wahabi itu tidak. ya Ya kayak si paling Allah. itu aja iya ya cukup mungkin saja saya coba mungkin kalau ada yang mau berdiskusi lagi teman-teman yang lain saya mendengarkan saja dulu lah gitu karena basic pengetahuan saya tentang kesesatan Wahabi itu belum sampai ke saya pikir tuh tadi ya wallahi gitu hanya saya pikir tuh hanya sampai di tahap perbedaan pendapat masalah fikih saja gitu karena kalau menurut saya kalau hanya sekedar perbedaan fikih Ya. kita dengan Wahabi yo ngopo di besar-besarkan gitu Iya. kalau masalah fikih karena saya tuh sudah tuntas dengan perdebatan fikih itu sudah selesai gitu kalau bagi saya tadi ya sudah tidak ingin berdebat fikih tapi kalau Oke. perdebatan Saya yang lain sih saya yang mungkin contohkan, Pak. Saya contohkan langsung ya, saya contohkan langsung. Muhammadiyah yang kultural. Kami ini hidup di tempat saya ini banyak yang Muhammadiyah dan kami sudah puluhan tahun yaitu berdampingan dengan Muhammadiyah. Yang secara amaliah kami ini berbeda. Teman-teman kami yang di Muhammadiyah itu tidak kunut, kita kunut. Sebagian teman-teman Muhammadiyah itu ada yang tahlil, ada yang tidak tahlil. Ini selama ini tidak terjadi perdebatan apa-apa, ya jadi tidak gimana-gimana. Kita hidup rukun, kita tidak saling menyalahkan, tidak saling menyesatkan. Karena apa? Karena perbedaan kita dengan Muhammadiyah yang kultur, ini perbedaan furu. Ya, mereka hanya kami tidak kunut karena imam-imam kami tidak kunut, begitu saja mereka. Tidak lebih dari itu. Ini beda dengan Wahabi, ini beda. Tidak sederhana itu. Ya, makanya kenapa kita bisa hidup berdampingan dengan damai dengan Muhammadiyah ya karena perbedaannya hanya perbedaan amaliyah furu yang tidak pernah terjadi masalah di lapangan. Ya. Dengan Wahabi ini beda. ya mungkin saya punya closing statement aja mungkin ya dari saya gitu ya setelah ini saya mau turun gantian teman-teman yang lain. Ya waktu di pondok tuh saya inget dulu Ustaz ada salah satu kiai kami tuh bilang kalau di pondok kami itu memang tidak kunutan Ustaz kebanyakan tidak kunut gitu ya ini ketika mencontohkan masalah fikih lah yang akhirnya terasa oleh saya gitu di pondok saya itu ya sholat tarawih itu hanya 11 kalau nggak salah gitu kan kebanyakan mayoritas kemudian sholat pun jarang kiai kami itu yang menggunakan kunut tetapi herannya gitu kami itu diwajibkan menghafal doa kunut Ustaz akhirnya saya itu bingung dulu ya kok di pondok nih nggak boleh tidak kunut kebanyakan Ustaz tapi kami ini disuruh dihafal kunut gitu Ustaz ternyata terasanya sekarang gitu bahwa ya ketika di masyarakat agar ya, nanti yang imamnya menggunakan kunut saya itu bisa kunut juga gitu bisa ikutin melanjutkan ini juga nah itu contoh yang saya ajarkan masalah fikih diajarkan oleh Ustadz saya itu terasa sampai sekarang ternyata contohnya Ya, itu seperti itu bagus. akhirnya tidak Itu bagus sih. ya Itu bagus. bahasa sederhana sih ya antum kalau di sini nggak mau kunut nggak apa-apa tapi kalau di luar ya antum harus bisa kunut gitu ya mungkin itu saya Ustadz mungkin nanti kalau punya pertanyaan yang lebih ekstrim saya mampir lagi ke Rumi terima kasih Ustadz atas Ya, ya. ilmunya dan teman-teman yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.